Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bab pembiayaan syariah halaman 244 sampai 294 di buku 8 Industri Jasa Keuangan Syariah. Yang pertama, pendahuluan pembiayaan syariah. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan dalam Islam hal-hal yang terkait transaksi perekonomian, akad jual beli, sewa menyewa harus berdasarkan prinsip syariah. Ada perusahaan pembiayaan syariah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sehingga hajat hidupnya dapat terpenuhi dan kualitas hidup dapat meningkat dengan tanpa melanggar prinsip syariah. Pembiayaan yang dimaksud adalah kebutuhan akan modal kerja, penyewaan barang, atau pembelian barang dan jasa. Perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya keputusan Ketua Bapepam LK nomor 03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan dilanjutkan dengan keputusan Ketua Bapepam LK nomor 4/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan dilanjutkan dengan keluarnya beberapa peraturan dari OJK seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor sebagai berikut. Ada beberapa mulai dari nomor 30, nomor 28, nomor 31, nomor 10. Dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan juga melibatkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwanya. Yang kedua, prinsip kegiatan usaha syariah. Di dalam prinsip kegiatan usaha ada 5 prinsip dasar. Yang pertama itu keadilan, kedua itu keseimbangan, yang ketiga kemaslahatan, universalisme, seperti yang tidak mengandung gharar, maisir, riba, zulum, riswah, dan ojek haram. Yang kedua ada pada POJK nomor 31/POJK 05/2014 tentang penanganan usaha pembiayaan syariah juga mengatur mengenai kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan syariah, yaitu pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Yang kedua, pembiayaan investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh pihak. Yang ketiga, pembiayaan jasa adalah pemberi atau penyedia layanan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman atau dana talangan, dan pemberian layanan pembayaran imbal jasa atau ujrah sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh pihak. Yang terakhir, pembiayaan syariah, setiap kegiatan usaha harus merujuk kepada akad yang sudah dikeluarkan fatwanya oleh DSN MUI atau pernyataan kesesuaian syariah dari DSN MUI. Kemudian setiap melakukan suatu kegiatan usaha berlandaskan akad syariah, baik tunggal dan gabungan, PP syariah wajib melapor dan harus mendapatkan izin dari OJK. Yang ketiga ada kegiatan usaha pembiayaan syariah lain dengan persetujuan OJK tentunya. Selanjutnya perkembangan perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia. Perkembangan perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia 5 tahun terakhir, yaitu mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Lihat dari pertumbuhan jumlah perusahaan pembiayaan syariah, jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah dan market share aset pembiayaan syariah per Desember 2018 dapat dilihat pada tabel yang kami sediakan seperti ini. Di sana tercantum seperti perkembangan jumlah PP murni, perkembangan jumlah PP yang memiliki usaha atau UUS, jumlah pelaku pembiayaan syariah, dan tingkat pertumbuhan jumlah pelaku biaya syariah tahunan yang
dikalkulasikan dengan persentase. Dan selanjutnya masih belum konsisten pertumbuhan pembiayaan syariah setiap tahunnya dan belum terbiasa masyarakat untuk menggunakan produk syariah menyebabkan pangsa pasar dari pembiayaan syariah masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi yang ada. Pemerintah melalui OJK sangat mendukung perkembangan perusahaan pembiayaan syariah. Hal itu ditunjukkan dengan telah disusun dan telah dijalankannya Roadmap IKNB Syariah 2015-2019. Roadmap ini merupakan panduan bagi regulator, pelaku industri, dan seluruh stakeholder terkait arah kebijakan dan pengembangan IKNB syariah. Yang selanjutnya ada akad pembiayaan syariah. Akad pembiayaan syariah adalah akad perjanjian dalam transaksi pembiayaan syariah yang sangat penting karena akan menunjukkan status suatu transaksi berimplikasi pada ketentuan hukum tertentu. Yang selanjutnya berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 dan pasal 4 PJOK nomor 31 2014, kegiatan pembiayaan syariah ada pembiayaan jual beli, terus pembiayaan investasi, pembiayaan jasa, dan pembiayaan jasa. Masing-masing tersebut memiliki pengertian yang berbeda-beda. Seperti dari pembiayaan jual beli ada yang namanya akad murabahah, akad salam, akad istisna. Sedangkan investasi ada murabahah, musyarakah, dan musyarakah mutanakisah. Untuk pembiayaan jasa untuk pembiayaan jasa akadnya adalah ijarah mutahiyyah bit tamlik. Yang ketiga hawalah atau hawalah bil ujrah. Yang keempat hawalah atau wakalah bil ujrah. Yang kelima kafalah atau kafalah bil ujrah. Yang enam ju'alah. Yang ketujuh qard. Selanjutnya prinsip-prinsip akad, prinsip keadilan. Ini tadi ada 5 prinsip yang dasar. Prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, prinsip kemaslahatan, prinsip universalisme, dan tentunya tidak mengandung haram, maisir, riba, zulum, riswah, dan objek haram. Model usaha atau pendanaan dan pembiayaan syariah. Dalam menjalani kegiatan usahanya, perusahaan pembiayaan syariah mempunyai model bisnis yang secara umum sama dengan model bisnis lainnya. Hanya dalam pembiayaan syariah, semua kerjasama dengan pihak-pihak terkait disesuaikan dengan prinsip syariah, sehingga kesepakatan dapat saling terbukaan menjadi kunci paling utama. Nih, salah satunya seperti gambar yang disediakan, gambaran dalam pembiayaan bisnis pembiayaan perusahaan pembiayaan syariah ini. Terus ada model usaha berdasarkan pasal 66 PJOK nomor 10 garing PJOK.05/2019 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah. Perusahaan pembiayaan syariah hanya dapat memperoleh pendanaan berupa penambahan modal di sektor tidak melalui penawaran umum, saham, atau penambahan modal kerja bagi US. Yang kedua, pendanaan dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan, non-bank, lembaga, dan atau bank usaha lain. Pendanaan subordinasi, penerbitan efek syariah melalui penawaran umum, penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum, sekuritisasi aset produktif sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan atau pendanaan kepada UUS dari perusahaan pembiayaan induknya. Terus akad pendanaan ketiga kegiatan usaha. Ada murabahah, musyatarakah. Yang tiga musyarakah, dan keempat ada ijarah, kelima qard, yang keenam akad pendanaan lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perusahaan pembiayaan syariah menerima pendanaan dari lembaga atau badan usaha lainnya. Perusahaan pembiayaan syariah wajib menerima pendanaan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut. Jumlah pendanaan paling sedikit 500 juta. Terus jangka waktu pengembalian pendanaan paling singkat 1 tahun dan dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notaril antara perusahaan pembiayaan syariah dengan pemberi pendanaan dan tidak dapat diperpanjang otomatis. Nih, di sini juga ada gambar yang disediakan. Selanjutnya, akad pembiayaan adalah akad pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan syariah dalam melakukan proses pembiayaan kepada nasabah. Akad yang digunakan antara lain akad murabahah seperti tadi,
Terus, nah ini perbedaan akad murabaha dan akad kredit konvensional ada di tabel ini. Selanjutnya itu ada ijarah, tapi yang ijarah mutahiyah bint tamlik, yang mana artinya ijarah itu perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan syariah dengan konsumen dengan persetujuan pembayaran uang sewa atas suatu barang selama masa sewa yang disepakati. Contohnya dapat dilihat dari tabel ini. Seterusnya ada ijarah yang biasa, sama kurang lebih, akan tetapi yang ini membayar uang sewa selama masa sewa yang disepakati. Contoh perhitungan biaya ijarah untuk pembiayaan kendaraan, mesin, alat berat dapat dilihat dari simbol di bawah ini. Selanjutnya, ijarah dan IMBT secara prinsip keduanya sama. Yang membedakan adalah pada akad IMBT nasabah mempunyai opsi beli atas suatu barang yang disewa dan sudah disepakati awal harga beli barang tersebut. Sedangkan akad ijarah konsumen tidak ada kesepakatan opsi beli di awal akad. Tanggung jawab para pihak dan perbedaan antara ijarah dan leasing konvensional dapat dilihat pada dua tabel berikut. Ini dan ini. Selanjutnya, jadi secara umum perbedaan antara pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah adalah akad, sumber pembiayaan, hukum, keuntungan atau profit, dan asuransinya. Mungkin untuk bagian saya sudah selesai, dilanjutkan dengan saudara Galuh. Operasional perusahaan pembiayaan syariah. Pembahasan kegiatan pembiayaan operasional syariah menjadi perbedaan dapat dijumpai dalam bentuk seperti yang pertama, pencairan pembiayaan syariah. Dalam transaksi keuangan syariah, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan. Secara umum, transaksi yang melibatkan beberapa pihak dapat dilihat dari transaksi yang menggunakan akad seperti murabahah, ijarah, IMBT, salam, dan lainnya. Sehingga pola transaksinya dapat dilihat seperti di bawah ini. Konsumen. Peran konsumen di sini adalah sebagai pihak yang mengajukan transaksi keuangan syariah. Konsumen tersebut yang menentukan barang apa yang diinginkan. Konsumen dalam proses transaksinya harus menyiapkan seperti KTP, KTP pasangan, kartu keluarga, dan lainnya. Lalu ada dealer. Dealer ini adalah pihak yang menyediakan barang yang diinginkan oleh konsumen sehingga perlu kerjasama dengan perusahaan pembiayaan syariah dalam rangka mempercepat proses. Lalu ada perusahaan pembiayaan syariah. Di sini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi keinginan konsumen dalam hal transaksi pembiayaan secara mencicil atau mengasur. Dalam hal ini, perusahaan pembiayaan syariah akan menjalankan fungsi dan tugasnya seperti melakukan analisis calon konsumen melalui survei lokasi, melakukan analisis dokumen pengajuan transaksi pembiayaan, melakukan validasi akad pembiayaan, dan memberikan penjelasan. Yang terakhir, melakukan verifikasi akad pembiayaan jaminan pembayaran. Selanjutnya, bank syariah. Bank syariah di sini sebagai pendukung perusahaan pembiayaan syariah dalam menyediakan dana untuk pencairan ke dealer. Asuransi syariah di sini sebagai pendukung perusahaan pembiayaan syariah dalam melindungi barang jaminan konsumen jika terjadi risiko dalam masa pembiayaan. Lalu yang terakhir, penjaminan syariah. Ini sebagai salah satu mitigasi risiko perusahaan pembiayaan syariah untuk melindungi pembiayaan yang diberikan kepada konsumen. Lalu yang kedua ada penagihan dan penanganan konsumen syariah. Penagihan pada perusahaan pembiayaan syariah ini lebih mengedepankan kesepakatan dan dilakukan secara kekeluargaan. Namun pada kenyataannya masih sering terjadi konsumen yang melanggar dari kesepakatan awal, sehingga perlu adanya teguran atau peringatan agar kembali pada kesepakatan awal. Yang pertama ada denda penalti. Dalam hal penagihan konsumen yang melalaikan kewajibannya, maka perusahaan pembiayaan syariah berhak memberikan penalti kepada konsumen berupa 1. Taksir atau denda. Taksir atau denda ini adalah sanksi terhadap konsumen mampu yang menunda pembayaran kewajibannya. Denda yang dikenakan ini diperuntukkan untuk kegiatan sosial dapat ditetapkan di depan atau pada saat akad. Yang kedua ada ta'wid.
atau ganti rugi. Takwid atau ganti rugi ini adalah sanksi terhadap konsumen mampu yang menunda pembayaran kewajibannya yang tidak dapat ditetapkan di depan atau pada saat akad karena biaya yang timbul diketahui. Ketentuan penalti atau takzir dan takwid ini diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 17 garis miring DSN strip MUI garis miring 9 2000 dan nomor 43 DSN MUI 8 2004 tentang ganti rugi atau takwid. Selanjutnya ada penanganan konsumen bermasalah. Perusahaan pembiayaan syariah dalam penanganan penyelesaian konsumen yang tidak mampu menyelesaikan atau melunasi pembayarannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dapat melakukan beberapa tahap penyelesaian dan dengan ketentuan. Yang pertama, objek pembiayaan dan atau jaminan lainnya dijual oleh konsumen kepada atau melalui perusahaan pembiayaan syariah dengan harga pasar yang disepakati. Yang kedua, konsumen melunasi sisa utangnya kepada perusahaan pembiayaan syariah dari hasil penjualan. Yang ketiga, apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka perusahaan pembiayaan syariah mengembalikan sisanya kepada konsumen. Yang keempat, apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang konsumen. Yang kelima, apabila konsumen tidak mampu membayar sisa utangnya, maka perusahaan pembayaran syariah dapat membebaskan dengan proses analisis sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dalam penanganan konsumen bermasalah cukup berat, maka perusahaan pembiayaan syariah diperbolehkan menggunakan pihak ketiga, yaitu professional collection, untuk melakukan penagihan atau penarikan unit sepanjang proses yang dilakukan sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga, pencatatan di pelaporan pembukuan syariah. Laporan keuangan syariah standar sebagai berikut. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana kewajiban. Dalam pembukaan syariah, laporan neraca terdapat pencatatan yang menyebutkan penerimaan non-halal. Penerimaan non-halal dapat pencatatan pembukuan tidak dapat dimasukkan dalam pendataan perusahaan, sehingga dana tersebut hanya digunakan untuk kegiatan sosial. Untuk pencatatannya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini. Piutang pembiayaan murabahah. Dalam murabahah, berdasarkan pesanan, perusahaan terlebih dahulu melakukan pembelian setelah ada pemesanan dari nasabah. Saat akan murabahah disetujui, piutang pembiayaan murabahah ini diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Piutang pembiayaan murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yakni saldo piutang dikurangi penyelisihan kerugian. Margin pembiayaan murabahah yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang pembiayaan murabahah. Lalu ada aset yang diperoleh untuk ijaroh. Aset yang diperoleh untuk ijaroh adalah aset yang dijadikan objek sewa atau ijaroh dan diakui sebesar harga perolehan. Objek sewa dalam transaksi ijaroh disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam IMBT disusutkan sesuai masa sewa. Aset yang diperoleh untuk ijaroh disajikan sebesar nilai buku. Perpindahan hak pemilik objek pada penyewa dalam IMBT dapat dilakukan dengan cara yang pertama hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijaroh yang diterima. Yang kedua, pembeli sebelum akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati. Yang ketiga, pembelian setelah akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati. Dan yang terakhir, pembelian objek ijaroh secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek ijaroh yang diterima. Pengakuan pendapatan margin murabahah diakui pada saat terjadinya apabila akad berakhir pada tahun laporan keuangan yang sama, atau selama periode akad apabila akad melampaui 1 tahun laporan keuangan. Yang kedua, pendapatan sewa ijaroh dan ijaroh muntahiyah bid tamlik.
Pendapatan sewa ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewanya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perizinan dan kelembagaan perusahaan pembiayaan ada bentuk badan hukum, izin usaha, dan permodalan. Struktur organisasi ada administrasi, pemasaran, manajemen risiko, dan penerapan prinsip mengenal nasabah. Penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. Perjanjian pembiayaan syariah ini dibuat secara tertulis, yaitu ada judul perjanjian, nomor dan tanggal perjanjian, identitas para pihak, objek perjanjian pembiayaan syariah, tujuan pembiayaan, nilai objek perjanjian, mekanisme dan cara pembayaran, kurs mata uang, jangka waktu pembiayaan, nisbah, margin atau imbal, objek jaminan, rincian biaya, klausul, mekanisme, dan ketentuan mengenai hak dan denda. Mitigasi resiko pembiayaan syariah. Ada mengalihkan resiko pembiayaan syariah melalui mekanisme penjaminan syariah, mengalihkan resiko atas barang yang dibiayai, melakukan pembayaran pembebanan jaminan fidusia. Tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan syariah. Ada rasio permodalan, kualitas aset produktif, rentabilitas, dan likuiditas. Larangan perusahaan pembiayaan syariah dilarang menghimpun dana secara langsung dari masyarakat, dilarang memberikan jaminan atas kewajiban pihak lain, menerbitkan surat sanggup bayar, dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan pemaksaan di bawah wewenang OJK dan lembaga pengawasan. Tata kelola perusahaan yang baik, yaitu ada akuntabilitas, keterbukaan, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran, tanggung jawab serta pelaporan. Pengurus perusahaan pembiayaan syariah sendiri ada rapat umum pemegang saham, direksi, pemegang saham, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah, serta etika bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami, banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.